Kita udah harus merasa bangga dan saya mau menaikkan standar film Indonesia. Itu poinnya ke sana. Kalau dari segi bisnis ya nggak tahu ya hasilnya apa, tapi penting. Tadi menarik pas Pak Manus, apakah ini menjadi film termahalnya MB Pictures berarti ya? Ya, by far belum apa-apa, belum apa yang akan kita lakukan lagi dari segi promo yang belum pernah kami lakukan sebelumnya. Jadi ini udah yang termahal. Kalau tanya biayanya berapa, saya nggak mau tahu dulu. Malah nanti jadi udah apa yang udah terjadi. Tapi yang saya dari MD kalau bikin sesuatu nggak pernah mau bikin film termahal bukan berarti terbagus. Yang penting Anda bakal lihat dari segi, kalau nonton filmnya Anda bakal lihat budgetnya kita kasih untuk film, jadi nggak sembarangan. Mau di syuting dengan prosedur IMAX sendiri, pengalaman seperti apa sih? Jujur ini film tercapek aku selama aku syuting karena teknisnya banyak banget, dan di sini kalau misalkan nanti kalian nonton banyak banget teknis yang dari hal-hal detailnya itu luar biasa diperhatikan. Jadi ini pasti capek banget, capek fisik, capek mental juga, karena ini pertama kalinya buat aku juga. Jadi mau memberikan yang terbaik. Dan technicalnya saya nggak akan sampaikan terlalu ribet. Jadi kameranya ada 7 atau saya ingat saya ada 7 kamera yang approve. Jadi kita hanya bisa pakai antara 7 kamera itu untuk syuting di IMAX. Ya, itu jadi kriteria pertama. Kriteria kedua, siapa sutradaranya, siapa DOP-nya, sanggup nggak ya untuk bikin for IMAX ini, kualifikasi mereka. Dan ketiga adalah filmnya punya isi nggak? Karena kalau filmnya nggak punya isi, IMAX juga rugi kasih layar IMAX untuk film yang ya, saya nggak tahu box office-nya mau berapa, tapi kan ada track record. Jadi hal-hal begitu sangat penting juga, dan kami dari MD visinya cara mikir besar itu aja. Jadi itu membantu meyakinkan juga. Pak Manus, tayang pada saat Lebaran, ekspektasi ketersediaan layarnya seperti apa, Pak? Enggak, saya kira dari pihak exhibitor 21 ini kali strateginya tepat banget. Hanya 2 film di Lebaran. Jadi bayangkan kita ada 2.200 lebih layar. Ya sekarang kalau 2 film ini dan film besar hanya Godzilla 2 minggu sebelum kita, ya tanggal akhir Maret, 27 Maret. Kita main tanggal 10 April. Udah nggak ada film asing. Biasa kan ada Doctor Strange lawan KKN, makan layar, bukan gue takut lawan Doctor Strange. Tapi ini enaknya 2 film udah nggak ada alasan kekurangan layar. Nah ini yang jadi menarik. Dan di sini kalau film ini membuktikan bagus untuk kita semua. Nah, itu buat saya strategi yang tepat lah. Pak, bakal ada fenomena seperti Barbenheimer nggak kira-kira untuk Lebaran ini? Kan 2 film yang Mungkin. Giant versus Giant nih, Pak. Banyak yang bilang. Dan sama-sama horor pula katanya. Saya nggak tahu. saya nggak bisa komen. Karena saya tahu ya ini dua-dua film bermutu. Sekarang kan lebih selera masyarakat. Dua-dua kan bisa meledak ya. Kalau jadi dua-duanya meledak kita sama-sama happy. Yang penting bagi saya jangan dua-duanya nggak jalan, dua-duanya harus. Jadi ini benar-benar meyakinkan confident level masyarakat. Gue nggak perlu film barat, film Indonesia jadi priority pertama. Yes, kadang ada film barat, film asing yang luar biasa pun nggak apa-apa. Tapi kita bukan jadi posisi nomor 2. Nah itu bagi saya sangat penting. Mau masyarakat terima apa, nanti mau terjadi apa ya terserah. Pak, sepertinya tidak mungkin untuk tidak tayang di luar negeri, Pak. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu. Ada kejutan lagi. Berkala ya, Pak ya? Ada. Untuk posternya kita sendiri ketemu minggu depan lagi. Ini akan untuk IMAX atau mungkin akan khusus digunakan untuk tayangan apa? Untuk reguler, Pak? Enggak, Posternya. nanti ini kita kan sebelum udah ada poster yang teaser. Ini poster IMAX, terus ada poster. Belum. Ada reguler. Ada reguler ya. Ada. sebagai wajah baru di
prosesnya kakak ini terbebani nggak sih dengan kesuksesan kakak ini jadi nomor 1? Sejujurnya pada saat ditawarin ada bebannya, ada pressure-nya. Tapi pada saat menjalani proses dari persiapan sampai proses syuting, aku cukup yakin kalau misalkan memang apa yang telah kami berikan itu sungguh dengan kualitas yang baik. Apalagi balik lagi ini film for IMAX, nggak mungkin IMAX memberikan dengan cuma-cuma, pasti ini dengan kualitas yang baik. Tapi kalau misalnya untuk kedepannya seperti apa, kita balikan lagi ke penonton. Dan guys, saya nambah ya, ini penting banget, 4 film yang bisa made for IMAX. Jadi bagi saya, itu saya baru tahu 4 hari ini, tadi diceritakan. Jadi 4 film yang dipilih made for IMAX, itu nggak sembarangan. Bayangkan ada Bollywood yang lebih ini, mungkin mereka bukan nggak layak, hanya nggak bisa sesuaikan schedule kayak apa. Kita mau sesuaikan supaya menaikkan citra film Indonesia. Jadi 4 film ini menurut saya itu udah dapat certified lah film Indonesia. Pak Manoj, kenapa pilihannya genre horor untuk proyek bersama IMAX ini? Apakah memang tren genre horor di Asia Tenggara? Gini, kalau Anda perhatikan, IMAX bukan film drama. Jarang film drama mana ada, komedi yang di IMAX nggak ada. Memang harus film yang action, fantasi, adventure. Ya horror kan punya experience, punya eksperimen, punya experience yang beda. Jadi sesuai tepat horror yang film Badarawi yang punya IP yang box office juga, Desa Penari. Jadi tepat strategi. Mau diperhatikan seperti Menantang ya. Karena detail banget, kita tuh bahkan ada beberapa kali jadi itu pada saat tes cam, terus karena kan kita butuh approval sebelumnya sampai kita syuting nanti, karena balik lagi dengan kriteria IMAX yang sulit ya Pak, udah dibilang sulit ya. Jadi tes camnya memang kita super mungkin dibilang biasanya kita berikan 100% nih 150% lebih dari yang tes cam sebelumnya. Biasanya tes cam lebih bentuk karakter atau lihat angle-angle atau art. Ini selain itu juga menilai aspect ratio-nya dapat nggak, kapan buka tutup, itu semua ada pertimbangan. Dan balik lagi ini terlalu technical. Harus dirasakan sendiri ya. Iya. Nanti kalau Anda bakal lihat ya, ini yang menarik. Kalau nonton di IMAX film ini ada namanya istilah open gate, close gate. Nah, kalau di bioskop yang biasa itu close gate semua. Ini istilahnya. Kalau di IMAX ada open close. Jadi kita akan ada shot yang bisa kita mungkin secara ini nggak bisa merasakan menit per menit, tapi experience-nya ada yang bisa merasakan menit per menit, hebat.